Melanjutkan materi-materi yang kemarin yang sudah kita bahas. Sudah ada 1, 2, 3, 4 mahasiswa ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemrograman 1. Tadi kita sudah masuk materi desain grafis, sekarang masuk ke pemrograman 1 ya. Yang materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang algoritma bahasa natural. Minggu kemarin kita sudah membahas konsep dasar daripada algoritma itu sendiri ya. Konsep dasarnya adalah algoritma adalah untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan pada hari ini kita akan bahas mengenai tentang bahasa algoritma bahasa naturalnya gitu. Algoritma bahasa natural adalah jenis algoritma di mana penulisan langkah-langkahnya atau instruksinya itu menggunakan bahasa yang paling dipahami gitu ya. Baik itu dia menggunakan bahasa Inggris ataupun kita menggunakan bahasa Indonesia. Intinya bahasa yang akan kita sampaikan itu adalah bahasa yang mudah dipahami. Dipahami oleh orang lain, si A, si B, si C ya. Intinya orang lain dapat memahami bahasa dari yang akan kita buat gitu. Itu adalah algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Algoritma jenis ini merupakan pendekatan awal untuk memahami algoritma, kasus-kasus atau permasalahan yang bisa digunakan untuk dapat memecahkan yang dapat dipecahkan menggunakan algoritma bahasa natural ini tidak harus kasus-kasus yang dapat diselesaikan secara terkomputerisasi. Artinya, kita menggunakan bahasa natural ini tidak mesti kita tuangkan ke dalam komputer, ya. Tapi kita dengan membuat tulisan, coret-coretan, ya tulisan tangan, sketsa melalui menggunakan tangan, itu kita berikan kepada orang lain dan orang lain itu mengerti apa yang dimaksud gitu. Ya, baik dia bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Inggris atau kita menggunakan bahasa Indonesia. Ketika menyajikan algoritma dalam bahasa natural, ya, bahasa natural ini adalah bahasa yang tidak menggunakan aturan standar khusus gitu. Namun, ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalkan contohnya yang pertama adalah setiap langkah urutan-urutannya itu menggunakan penomoran. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, bahasa natural itu biasanya bahasa yang menggunakan urutan angka sebagai step-stepnya. Langkah pertama nomor 1 ini, langkah kedua nomor 2 ini, dan seterusnya. Selanjutnya adalah urutan langkah-langkah ini harus dimulai dengan kata mulai atau start dan diakhiri dengan kalimat selesai atau stop. Jadi bahasa natural ini ketika kita ingin menggunakan algoritma, ketika kita akan membuat algoritma dengan bahasa natural, kalimat pertama atau kata pertama yang harus kita buat adalah tulisan mulai atau start. Ya. Setelah itu kita akan akhiri dengan kalimat selesai. Selesai itu adalah tanda bahwa algoritma yang kita buat itu sudah selesai. Gitu ya. Jadi langkah pertama adalah kita menulis dulu dengan kalimat mulai atau dengan kata mulai. Setelah itu kita buat algoritmanya, kita buat kalimatnya, kita buat tulisannya. Setelah kita buat tulisannya, baru kita akhiri dengan menggunakan kalimat atau tulisan selesai atau stop. Tuh. Langkah penyelesaiannya, ya, langkah-langkah penyelesaian masalah ini bisa ditulis secara berurutan dari awal sampai ke urutan yang paling akhir. Gitu. Dan bisa menggunakan bahasa apapun yang mudah dipahami, ya, bisa secara singkat, tapi jelas ya, secara singkat dan jelas. Itu adalah teknik penulisan
algoritma dengan menggunakan bahasa yang natural gitu. Sebentar, slide-nya, slide yang saya tampilkan ini sedang lag ya, sebentar. Kelihatan slide yang saya tampilkan ini? Kelihatan. Itu Pak kelihatan. Kelihatan ya. Oke, saya ulang kembali ya. Kita akan masuk ke materi bahasa natural algoritma. Bahasa natural algoritma itu intinya adalah kita menggunakan bahasa yang mudah orang pahami, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Bahasa natural ini kita tidak harus dituangkan ya, atau kita tidak harus selalu menggunakan yang namanya komputerisasi, tetapi kita bisa juga menggunakan yang namanya tulisan ataupun kita bisa menggunakan sebuah coret-coretan. Yang mana hasil coretan tadi yang kita buat, tulisan yang tadi kita buat bisa kita sampaikan kepada pada orang lain gitu. Ya, itu adalah bahasa natural, algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Nah, untuk penulisannya, teknik-teknik penulisan dalam bahasa natural, algoritma bahasa natural ini, yang pertama adalah dia menggunakan penomoran huruf. Angka pertama 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
Step pertama nomor 1, step kedua nomor 2, step ketiga nomor 3, step keempat nomor 4, dan seterusnya sampai dia selesai. Lalu selanjutnya, setiap kita ingin membuat suatu langkah-langkah, itu harus kita mulai dengan kalimat mulai, dengan tulisan mulai atau start. Ya, pertama kita buat dulu tulisan mulai, kita buat dulu dengan tulisan start, setelah itu kita buat langkah-langkahnya, ya, penyelesaian masalahnya dengan algoritma bahasa natural ini. Setelah selesai kita membuat algoritma bahasa natural ini, kita tutup dengan tulisan selesai ataupun stop sebagai tanda bahwa bahasa natural ini, algoritma ini sudah selesai. Ya. Langkah selanjutnya adalah dia berurutan dari awal sampai akhir. Dia tidak bisa ngacak, ya. Dia jadi berurutan. Dan penggunaan bahasa natural ini haruslah mudah dipahami oleh orang lain. Dan dia bahasa ini penulisannya itu singkat tapi jelas. Itu. Ya, itu adalah teknik penulisan dengan menggunakan bahasa natural. Nah, ini adalah contoh, ya, contoh penggunaan bahasa natural, algoritma bahasa natural. Contoh yang saya tampilkan ini adalah untuk menyalakan motor. Ya, contoh algoritma menyalakan sepeda motor. Yang pertama, step pertama adalah kita tulis dulu tulisan mulai. Ya, setelah kita mulai bahwa tanda algoritma ini sudah akan berjalan. Yang pertama, yang kedua adalah masukkan kunci motor. Yang ketiga, putar kunci motor hingga stop kontak aktif. Keempat, tekan tombol starter untuk menyalakan motor. Jika motor tidak mau menyala, gunakanlah dengan cara yang manual. Motor menyala dan selesai. Ini adalah algoritma menggunakan bahasa natural. Ya. Teknik yang pertama adalah kita buat dulu mulai, tulisan mulai, ya, dengan menggunakan penomoran angka 1, 2, dan seterusnya. Kita buat dulu algoritmanya sampai selesai secara berurutan, ya. Jadi tidak misalnya pertama mulai, lalu jika motor tidak menyala gunakan cara manual, setelah itu masukkan kunci motor, tidak. Jadi dia harus bertahap, harus memiliki sebuah langkah-langkahnya, ya, langkah demi langkah. Mana dulu yang harus dijalankan, mana dulu yang harus dijalankan, mana dulu yang harus dijalankan, mana dulu yang harus di langkah selanjutnya. Jadi algoritma bahasa natural itu adalah algoritma yang dibuatnya secara berurutan. Nah, contoh lainnya lagi di sini adalah contoh untuk kasus menanak nasi atau memasak nasi. Yang pertama pasti kita buat kalimat mulai. Yang kedua adalah cuci beras sampai bersih. Ketiga seterusnya dan sampai selesai. Sampai nasi itu sudah matang. Baru ditutup dengan tulisan selesai. Ini adalah salah satu contoh penggunaan algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Kalau seandainya tulisan ini, bahasa algoritma ini, natural ini, saya sarahkan kepada orang lain, maka orang lain juga akan mengerti. Oh, ini, oh, pertama adalah ini, oh, kedua adalah ini, oh, langkah ketiga adalah ini, oh, keempat adalah langkah ini. Nah, orang lain akan mengerti. Itu. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari yang namanya Prescott. Secara sederhana, algoritma Prescott ini adalah penulisan langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan pendekatan instruksi bahasa pemrograman dengan tujuan agar lebih dipahami ketika instruksi tersebut ditulis atau dikonversikan ke dalam bahasa pemrograman yang sebenarnya. Jadi kalau Prescott ini adalah pertama kita tulis dulu langkah-langkahnya, instruksinya sebelum kita tuangkan, sebelum kita membuatnya di komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman lainnya. Ya, dengan menggunakan bahasa programan, entah itu program bahasa C, entah itu menggunakan Delphi, entah itu menggunakan program Pascal, entah itu programan bahasa yang lainnya. Gitu. Dengan menggunakan sintaks khusus di dalam penggunaan bahasa pemrograman yang kita pilih. Gitu. Jadi kalau Prescott ini kita buat dulu, ya, algoritmanya sebelum kita tuangkan ke dalam komputer, ke dalam program bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Aturan. Nah, ini kalau ini aturan penulisan algoritma Prescott. Aturannya yang pertama adalah struktur algoritma Prescott ini yang pertama ada 3 bagian. Ada bagian judul, ada bagian deklarasi, dan ada bagian deskripsi. Itu, ya. Kalau algoritma Prescott, ya,
dia memiliki 3 bagian untuk penulisannya. Ada bagian judul, ada bagian deklarasi, dan ada bagian deskripsi. Nah, jadi contoh di sini ya. Ada bagian judul ya. Kalau bagian judul itu adalah judul harus dimulai dengan kata algoritma diikuti dengan nama judul. Aturan penulisan nama judul, yang pertama dia tidak boleh mengandung spasi. Spasi dapat diganti dengan karakter underscores. Ya, underscore ya. Tidak boleh diawali dengan angka. Tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang sudah digunakan sebagai keyword di dalam bahasa pemrograman. Bisa menggunakan huruf besar, huruf kecil, atau kombinasi lainnya selama dia tidak menyalahi aturan yang ada. Nah, untuk penulisan bagian judul ini, dia tidak boleh mengandung spasi. Dia kalimat spasi ini diganti dengan karakter underscore, gitu. Dan dia tidak boleh penulisan judul ini, dia tidak boleh diawali dengan angka. Dia tidak boleh diawali dengan simbol-simbol khusus, gitu. Ya. Dan penulisan judul dengan algoritma Prescott ini, dia boleh menggunakan huruf besar ataupun boleh juga menggunakan huruf kecil. Atau kita kombinasikan huruf besar, kecil. Selama apa yang kita buat ini, selama yang kita tulis ini, dia tidak menyalahi aturan-aturan di dalam penulisan judul yang di atasnya. Karakter tidak boleh awal karakter, dia tidak boleh menggunakan simbol. Setiap jeda tidak boleh menggunakan spasi, tapi menggunakan underscore. Nah, lalu bagian deklarasi, bagian yang kedua, ya bagian pertama adalah judul, bagian kedua adalah deklarasi. Bagian deklarasi ini adalah bagian dalam algoritma yang digunakan untuk mendefinisikan jenis-jenis variabel yang akan digunakan dalam proses algoritma. Nah, bagian ini dimulai dengan tulisan deklarasi gitu. Jika Anda sebagai pemula dan sulit memahami apa itu variabel, ya sebaiknya kita baca dulu ya terlebih dahulu mengenai tentang konsep dasar daripada algoritma yang pernah kita bahas gitu ya. Bagian ketiga ya, saya ulang kembali, bagian pertama judul, bagian kedua deklarasi, dan bagian ketiga adalah deskripsi. Nah, untuk bagian deskripsi ini adalah bagian yang mengenai tentang proses daripada algoritma itu atau jalannya daripada algoritma itu ya, diawali dengan ya, bagian ini adalah bagian yang paling utama untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada bagian judul, ada bagian deklarasi, dan ada bagian deskripsi. Kalau seandainya kita menggunakan algoritma Prescott ini gitu. Nah, contohnya adalah ini ya. Pembuatan kopi ini termasuk ke dalam bagian judul. Nah, bahan pembuat kopi ini adalah bagian deklarasi. Yang saya katakan ya, bagian deklarasi itu adalah apa sih yang dibutuhkan di dalam membuat kopi gitu. Pertama adalah kopinya, kedua adalah gulanya, ketiga adalah gelas atau cangkir, ya, sendok teh atau air panas, itu termasuk ke dalam bagian deklarasi. Ya, jadi bagian deklarasi itu adalah bahan-bahan yang mengikuti judul tersebut. Ya. Setelah itu, setelah bagian judul, bagian deklarasi, baru bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini adalah bagian langkah-langkahnya. Langkah-langkah di dalam membuat kopi. Yang pertama, persiapkan semua bahan dan perlengkapan dalam membuat kopi. Yang kedua, masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. Tambahkan air panas ke dalam gelas. Aduk kopi tersebut. Ya. Jika terlalu manis, tambahkan kopi. Jika terlalu pahit, tambahkan gula. Aduk kembali. Jika dirasa rasanya sudah pas, sudah cukup, maka selesai. Gitu. Itu adalah ini yang saya tampilkan ini adalah slide dalam membuat algoritma Prescott. Gitu. Jadi algoritma Prescott itu ada bagian judul, bagian deskripsi, ya, bagian deklarasi, dan ada bagian deskripsi. Nah, setelah kita membuat algoritmanya, ya, setelah kita membuat algoritma, baru kita membuat
flowchart. Ya, flowchart ini merupakan salah satu jenis algoritma yang berupa gambar. Ingat kembali pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas, algoritma itu terdiri dari dua bagian. Ada algoritma yang berbentuk teks atau tulisan, ada algoritma yang berbentuk gambar. Algoritma yang bentuk tulisan itu bisa algoritma flashcode, ada algoritma bahasa natural. Ya, itu adalah algoritma yang menggunakan tulisan. Sedangkan algoritma flowchart ini adalah algoritma yang menggunakan gambar sebagai media yang akan disampaikan kepada orang lain. Itu ya. Di sini adalah flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya di dalam suatu program. Gitu. Jadi flowchart ini bisa dikatakan sebagai simbol-simbol. Simbol-simbol ini memiliki sebuah arti. Setiap simbol itu memiliki arti yang berbeda-beda. Dia tidak sama. Simbol bulat itu fungsinya untuk apa? Simbol arah panah itu fungsinya buat apa? Simbol segitiga ya itu juga ada maknanya. Gitu. Jadi yang kita pahami sini adalah jenis-jenis simbolnya. Dalam perancangan flowchart sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Hal ini didasari oleh flowchart bagan air ya. Bagan alir. Jadi flowchart ini bisa dikatakan atau bisa didefinisikan sebagai diagram alir ya atau bagan alir. Ya. Bagan alir adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan di dalam sebuah komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Contoh misalkan Anda dengan teman Anda membuat suatu flowchart, membuat suatu algoritma. Belum tentu Anda dengan teman Anda itu memiliki algoritma yang sama. Kenapa? Karena setiap orang pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda gitu. Misalkan ingin membuat algoritma, ingin menyalakan sepeda motor. Kamu mungkin algoritma yang kamu buat dulu mungkin mencari kunci motornya dulu. Mencari. Sedangkan teman kamu mengambil kunci di laci misalkan. Nah, padahal intinya sama, intinya adalah kunci, tetapi kalimatnya ini yang berbeda-beda gitu. Jadi nanti ketika diturunkan ke dalam flowchart itu juga akan berbeda, tidak sama. Itu dikatakan karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Itu. Jadi dapat dikatakan pemikiran si A dengan pemikiran si B belum tentu sama. Dan algoritmanya yang akan dibuat juga berbeda. Juga belum tentu sama juga. Padahal intinya adalah mencari kunci. Padahal intinya adalah kunci itu. Gitu. Anda mencari kunci, teman Anda mengambil kunci di laci misalkan. Intinya adalah di kuncinya. Tetapi kalimatnya berbeda, algoritma juga pasti berbeda. Gitu ya. Kendati begitu, secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian. Ada input, ada proses, dan ada output. Input itu bisa dikatakan sebagai data, ya, masukan. Proses, ya, proses itu adalah hasil daripada input. Inputnya bagaimana, seperti apa, itu akan dikerjakan, akan diproses. Setelah diproses, akan menghasilkan sebuah hasil. Hasil ini bisa dikatakan sebagai output daripada proses. Gitu. Sehingga output ini bisa dikatakan sebagai informasi. Nah, kita kembali lagi ke materi, berkas, dan akses. Informasi itu dapat dikatakan dia valid, informasi itu dapat dikatakan baik, itu tergantung daripada jenis datanya ini. Kalau jenis datanya dia itu setelah diproses datanya itu baik, ya benar, kebenaran data itu valid, maka informasi tersebut dapat dikatakan sebagai informasi yang bagus. Tetapi informasi itu dapat dikatakan buruk, informasi itu dapat dikatakan jelek bila mana datanya yang diambilnya itu, sumber datanya itu tidak valid. Sehingga hasilnya itu juga akan menghasilkan informasi yang hoax. Gitu. Nah, di sini adalah salah satu contoh simbol-simbol yang digunakan di dalam
flowchart. Simbol-simbol flow yang digunakan simbol flowchart. Ada yang pertama itu kamu lihat ya, ada simbol arah panah. Simbol arah panah ini dapat dikenal sebagai flow direction symbol. Ya, artinya simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara satu simbol dengan simbol yang lainnya, atau bisa juga dikenal sebagai connecting line. Ya, arah panah ini, ya, flow direction symbol ini, kita itu kan mengetahui kemana arahnya, apakah ke samping, apakah ke bawah, apakah ke atas, gitu. Jadi arah panah ini sebagai simbol untuk menghubungkan antara flowchart satu dengan flowchart yang lainnya, gitu. Selanjutnya adalah ada terminator simbol. Nah, terminator simbol ini dia sebagai simbol star. Simbol star, kita gunakan terminator simbol, lalu diakhiri dengan stop, itu juga simbolnya sama. Jadi simbol model seperti ini, ya, simbol seperti ini adalah simbol yang digunakan untuk memulai dan untuk mengakhiri daripada flowchart tersebut, gitu. Yang ketiga adalah simbol konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses pada lembar halaman yang sama. Jadi misalkan kita membuat sebuah flowchart di halaman, satu lembar misalkan. Ketika kita buat flowchart itu ternyata tidak muat nih, maka kita harus ke sampingnya. Pada saat kita akan menaruh ke sampingnya, itu di bawahnya kita buat simbol bulat ini ya, konektor simbol ini kita buat simbol bulat sebagai penanda bahwa ada penyambungan, bahwa flowchart tersebut itu belum selesai, masih ada kelanjutannya. Kelanjutannya di mana? Kelanjutannya itu adanya di atas. Jadi kalau simbol yang bulat ini adalah menandakan bahwa masih ada sambungan, bahwa flowchart tersebut belum selesai. Dan biasanya kalau simbol kita menggunakan simbol ini, dia pada satu halaman yang sama. Berbeda dengan simbol yang ini. Ya, simbol apa nih? Ya, ada simbol yang model seperti ini. Kalau simbol modelnya seperti ini adalah simbol di halaman yang berbeda. Gitu. Artinya flowchart tersebut masih berlanjut, belum selesai, tetapi sudah di halaman yang lain. Kalau bulat pada halaman yang sama, tetapi kalau simbol yang seperti ini pada halaman yang berbeda. Halaman 1 atau halaman 2 atau halaman ketiga. Gitu. Ya, jadi intinya kedua simbol ini sebenarnya fungsinya sama. Yang menjadi pembedanya adalah kalau bulat dalam satu halaman, tapi kalau simbol yang model seperti ini ya, pangkat begini, itu biasanya di halaman yang lainnya. Pada sisi sebelah kanan ini ada simbol manual input. Simbol ini adalah sebagai simbol untuk memasukkan data secara manual. Artinya data tersebut kita input melalui komputer. Melalui keyboard. Gitu, ini adalah simbol masukan. Kita akan memasukkan data menggunakan keyboard. Maka yang akan kita gunakan adalah simbolnya model seperti ini. Nah, lalu ada lagi simbol preparation. Ya, simbolnya model kurang begini. Simbol ini untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Ya. Jadi ini simbol seperti ini adalah simbol untuk menyimpan sebuah variabel. Nih, model seperti ini. Ya, lalu ada lagi simbol kotak di garis di kanan kirinya itu ada garis 2 ya, itu sebagai simbol pelaksana suatu bagian prosedur ya, subprogram. Itu. Jadi simbol ini adalah simbol untuk melaksanakan suatu bagian yang tertentu. Simbol yang terakhir adalah simbol display. Simbol display ini adalah simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar ya, layar monitor, plotter ya, printer besar ya, dan printer dan lain sebagainya. Artinya simbol keluaran. Apa sih yang dikeluarin gitu loh. Setelah flowchart ini berjalan bla 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 bla. Nah, hasilnya dia akan mengeluarkan akan menghasilkan outputnya apa nih gitu. Jadi simbol ini digunakan adalah untuk menghasilkan sebuah proses yang sudah dijalankan. Nah, flowchart selanjutnya ya, ada kotak ya, processing simbol. Simbol ini adalah yang menunjukkan
pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nih simbolnya. Ya, jadi setelah kita masukkan, silakan masukkan angka yang Anda inginkan. A ditambah B. Masukkan angka A. Kita ketik tuh input. Angka 2 misalkan. Silakan masukkan angka B. Kita ketik 3 misalkan. Berarti 2 ditambah 3, maka jika seandainya komputer yang memproses perhitungan tersebut, maka kita menggunakan simbol kotak ini. Artinya bahwa simbol ini dilakukan oleh komputer. Gitu. Ya, artinya bahwa simbol ini yang mengerjakan adalah sebuah komputer. Maka simbolnya adalah kotak seperti ini, persegi panjang. Lalu ada simbol manual operation. Ya, simbol ini menunjukkan pengolahan data yang tidak dilakukan oleh komputer. Gitu ya, yang tidak dilakukan oleh komputer. Ini simbolnya. Ya, simbolnya kurang mau gambarnya seperti ini. Kalau persegi panjang kotak full itu yang dilakukan oleh komputer, sedangkan kalau simbol yang kotak tetapi di agak sedikit miring di kanan kirinya itu yang dilakukan bukan komputer. Ya. Lalu ada lagi simbol decision. Nah, simbol ini digunakan bila mana ada pilihan. Jadi algoritma ini menggunakan algoritma seleksi. Gitu. Misalkan, apakah jawaban ini benar? Kalau benar dia larinya kemana? Kalau salah dia larinya kemana? Artinya simbol ini adalah simbol yang digunakan bila mana ada pilihan. Ya atau tidak, benar atau salah. Gitu. Jadi simbol yang modelnya seperti ini itu ada artinya pasti simbol ini digunakan bila mana ada pilihan ya atau tidak gitu. Nah, simbol jajaran genjang seperti ini adalah simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung pada jenis peralatannya. Gitu. Jadi simbol ini menyatakan proses, apakah dia masukan, apakah dia keluaran. Dia ini simbol ini tidak tergantung dengan jenis peralatan yang digunakannya. Langsung ada simbol selanjutnya adalah simbol disk ya, and online storage ya. Simbol ini menyatakan input yang berasal dari disk atau simpanan ke disk, ke hard disk. Jadi simbol ini adalah simbol untuk media penyimpanan. Penyimpanan ini dia dikatakan sebagai penyimpanan yang disimpan ke magnetic disk gitu. Berarti kita menggunakan simbol ini. Misalkan kita input data. Setelah kita input data, data tersebut tidak kita keluarkan, tetapi kita simpan ke dalam magnetic disk. Maka kita menggunakan simbolnya adalah yang seperti ini. Tuh. Lalu ada simbol bulat, ada garis lurus bawahnya. Simbol ini adalah simbol magnetic tape unit. Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke dalam magnetic tape. Ya. Kalau model seperti ini disimpan ke dalam magnetic disk, kalau modelnya bulat ada garis bawahnya, itu akan disimpan di magnetic tape. Gitu. Ya, dia kedua ini adalah sebagai media simbol untuk menyatakan penyimpanan. Apakah magnetic disk atau magnetic tape atau pita magnetik. Gitu. Nah, selanjutnya adalah simbol punch card. Ya, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau simbol ini adalah yang menyatakan masukannya itu berasal dari sebuah kartu dan ditulis juga ke dalam suatu kartu gitu. Itu adalah simbol yang menyatakan bahwa simbol tersebut adalah yang berasal dari sebuah kartu. Nah, yang terakhir adalah simbol dokumen. Simbol ini yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang dicetak ke dalam kertas. Kalau seandainya masukannya dapat berupa kertas, kita bisa menggunakan simbol yang terakhir ini. Begitu juga sebaliknya, bila mana yang akan dihasilkan dari proses tersebut lalu menghasilkan sebuah pencetakan dalam berupa kertas, kita bisa menggunakan simbol ini. Gitu. Jadi flowchart itu adalah bagan alir yang berupa simbol-simbol di dalam membuat sebuah algoritma. Gitu ya, itu adalah flowchart. Nah, ini adalah contoh dari flowchart. Contoh penggunaan dari flowchart ya. Misalkan ini star, tombol star. Nah, kita bisa lihat yang ini terminator simbol yang kita gunakan. Simbol terminator simbol ini untuk awal dan akhir.
Nih, awalan dan akhiran. Start bla 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 selesai end. Ya, ini juga start pembuatan tulisan bla 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 proses lalu selesai. Sama ini start dan juga ada selesai. Jadi simbol terminator ini adalah simbol yang digunakan untuk memulai dan juga untuk mengakhiri daripada algoritma yang kita buat dengan menggunakan flowchart gitu. Lalu satu di sini ada nih, ada simbol decision, simbol pilihan. Ya, simbol adalah simbol ini, simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu nih kotak persegi panjang, apa nih? Nah, kita lihat processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh sebuah komputer. Artinya kita memulai. Ketika kita mulai, ya di sini yang dilakukan oleh sebuah komputer. Gitu. Contoh misalkan uh, login ya, kurang lebih login seperti ini. Masukkan username dan password. Kita masukkan username-nya, kita tulis password username yang kita tulis, password yang kita tulis, nanti akan diproses di sini. Apakah hasilnya benar? Apakah username dengan passwordnya itu adalah benar? Jika benar, maka lanjut ke proses step kedua. Lalu jika salah, maka dia akan kembalikan lagi ke proses awal. Gitu. Ini dikatakan sebagai algoritma selection. Gitu. Seleksi, algoritma seleksi yang mana di algoritma seleksi itu adalah algoritma yang memiliki dua pilihan, ya atau tidak, benar atau salah. Gitu. Nah, lalu ada sini saya katakan simbol yang bulat. Simbol yang bulat ini bila mana tidak cukup nih kita membuat algoritma dalam suatu kertas, tetapi tidak cukup untuk ke bawah, maka kita gunakan simbol bulat. Dan simbol bulat ini biasanya di dalam satu lembar yang sama. Ini contohnya. Ini stepnya masih masih berlanjut, masih panjang, tetapi lembaran kertas ini sudah tidak muat. Maka kita pindahkan ke sisi sampingnya. Nah, ini. Baru step 3, proses 3, step 4, 5 dan selesai. Itu bila mana di dalam satu kertas. Ada perpindahan di dalam satu kertas. Gitu. Kita membuat algoritma banyak nih. Flowchart banyak, tiba-tiba nggak muat nih untuk turun ke bawahnya lagi. Mau nggak mau kita harus naikkan ke atas, ke sisi sampingnya. Gitu. Maka kita menggunakan simbol yang simbol bulat itu tidak, bila mana satu lembar itu sudah tidak muat dan dia harus ke lembaran kertas berikutnya, ya maka kita bisa menggunakan simbol seperti model pangkat. Gitu. Ya. Jadi kita buat simbol dengan model pangkat yang menyatakan bahwa simbol tersebut dilakukan di bagian halaman selanjutnya gitu. Kita nulis algoritma banyak nih, pada saat kita nulis algoritma banyak tiba-tiba nggak muat nih, dia harus di lembaran kertas berikutnya, maka kita bisa menggunakan simbol yang modelnya seperti pangkat yang menyatakan bahwa masih ada kelanjutannya itu tetapi di halaman berikutnya, di halaman lainnya. Tetapi kalau yang modelnya bulat, dia itu di dalam satu halaman. Gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya penggunaan daripada flowchart ya. Ini yang bulat ini menandakan dalam satu halaman, tetapi kalau seandainya di halaman berikutnya kita bisa menggunakan simbol konektor simbol ini. Tetapi setiap konektor simbol ini dia harus ada yang namanya angkanya gitu. Contoh misalkan nih A, berarti kita lihat kelanjutannya adalah huruf A lagi. Nah, misalkan dia huruf B, berarti yang kelanjutannya adalah huruf B yang menandakan bahwa ini adalah sambungan daripada huruf B ini, si flowchart ini. Gitu. Nah, ini contoh misalkan ini. Start kita mulai, input berapa data dibagi N. Nah, kita lihat simbol seperti ini. Apa tuh simbol seperti itu? Nah, simbol seperti itu adalah simbol input atau output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dari jenis peralatannya. Nih, ya, simbol input atau output ya tanpa dilihat dari perangkatnya. Berarti kita di sini suruh memasukkan sebuah angka.
Ya, kita masukkan angkanya berapa, lalu dibagi dengan huruf N. Jika jumlahnya sama dengan 0, nah, jumlah sama dengan 0. Dibaca lagi, 4K sama dengan 1 to N. Ya, lalu input bill, jumlah. Ya, jumlah keseluruhan, jumlah ditambah bill. Lalu next Kak. Jika benar, maka langsung mengeprint hasil jumlahnya. Jika salah, maka dia akan naik lagi ke atas. Untuk nilai K sama dengan 1 untuk ke N, misalkan. Lalu kita masukkan input bilangan. Ya. Lalu jumlah keseluruhan adalah jumlah ditambah bilangan. Kita klik next. Jika hasilnya muncul, maka dia akan mengeprint. Ya kan hasilnya adalah print. Print di sejumlah angka tersebut. Jika tidak, maka dia akan naik lagi ke atas. Nah, jika sudah selesai, proses tersebut selesai, maka kita buat adalah yang simbol N. Artinya, proses yang kita kerjakan itu adalah sudah selesai. Itu. Oke, jelas sampai sini? Ya, Pak, Contoh dari jelas. flowchart, jelas cukup? Jelas ya? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan yang sudah saya bahas pertemuan ini adalah tentang bahasa natural ya, lalu dengan menggunakan flowchart dan flashcard. Bahasa natural adalah algoritma yang digunakan dengan menggunakan sketsa dituliskan tanpa harus tertuangkan ke dalam media komputer. Lalu bahasa flashcard itu bahasa yang kita gunakan dengan menggunakan 3 bagian. Ada bagian judul, ada bagian deklarasi, dan ada bagian deskripsi. Bagian judul itu biasanya kita tulis di bagian paling atas. Lalu bagian deklarasi itu adalah bahan-bahannya tuh. Ya, bahan-bahannya apa sih yang dibutuhkan ini. Nah, bagian deskripsinya adalah cara membuatnya, prosesnya tuh. Dari awal sampai akhir. Nah, lalu flowchart. Flowchart itu adalah suatu bagan dengan menggunakan simbol-simbol khusus. Setiap simbol-simbol itu dia memiliki arti dan dia juga memiliki fungsi. Gitu. Ya, itu adalah flowchart. UTS ini saya keluarkan. Ya, jadi UTS ini saya keluarkan ini ya. Jadi kamu pelajari, kamu hafalkan simbol-simbol ini ya. Sebab kenapa nanti pada saat Anda membuat suatu project itu pasti Anda membuat sebuah algoritma juga. Ya, pasti Anda membuat sebuah flowchart juga. Gitu. Ya, saya selalu menyarankan setiap ada teman saya misalkan Pak saya ingin buat suatu project gini. Pasti saya menyarankan buat dulu algoritmanya. Setelah dibuat algoritmanya, buat alurnya, flowchartnya. Setelah itu buat diagram-diagram lainnya gitu. Jadi buat algoritmanya dulu, lalu buat dulu flowchartnya, baru setelah itu baru dituangkan ke dalam media komputer melalui bahasa pemrogramannya. Itu. Oke, jelas sampai sini UTS saya keluarkan sampai sini ya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Ya, kalau sudah cukup, saya akhiri nih. Cukup ya? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, silakan buka camnya biasa. Saya foto sebagai absensi Anda untuk hadir pada pertemuan di malam hari ini. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke ya, jadi mungkin pertemuan ini sudah larut malam ya. Jadi saya harapkan pahami kembali. Bila mana ada kesulitan, silakan kita diskusikan baik pada pertemuan selanjutnya atau bisa melalui via WA ya, chat. Nanti kan kita bahas. Ya, jadi saya harapkan walaupun kita belajar dengan jarak jauh seperti ini,
ya kita gunakan semaksimal mungkin. Jadi saya memberikan materi seperti ini, silakan Anda cari tahu lagi. Bila mana Anda menemukan suatu hal permasalahan, nanti kita saling diskusi kembali ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya kalau ada yang ditanyakan. Ya kurang Pak, lebihnya. maaf Pak, Halo? tolong kirimin ini link Google Classroom-nya lagi Pak. Oh Saya belum gitu. tadi, telat saya masuknya. Oke, nanti di grup ya, saya kirimkan di grup WA. Ya, baik Pak. Oke, kalau mau ditanyakan saya akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.